Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Stikes Mitra Lampung semester 6 kelas K1B akan melakukan pemeriksaan leopard pada ibu hamil untuk pemeriksaan leopard 1 sampai dengan 4. Sebelumnya di sebelah kiri saya ada Doni Irawan sebagai kameramen, saya sendiri sebagai narator. Di sebelah kanan saya ada Tuti Kusumawati sebagai pemeriksa. Kemudian di sebelahnya ada Tika Asita sebagai pasien. Belum melakukan pemeriksaan leopard, terlebih dahulu perawat atau bidan melakukan cuci tangan. Dengan menggunakan 7 teknik cuci tangan yang baik dan benar. Pemeriksaan leopard 1. Tujuan untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Caranya, yang pertama memposisikan ibu dengan lutut fleksi, kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal. Dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Yang kedua, menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Yang ketiga, kedua tangan meraba fundus kemudian menentukan TFU. Yang keempat, meraba bagian fundus dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Hasilnya, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar, dan melenting. Yang kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Yang ketiga, apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Pemeriksaan leopard 2. Tujuannya untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Caranya, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Yang ketiga, mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian bergeser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil lainnya. Hasilnya, apabila bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Yang kedua, bagian-bagian kecil tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas atau menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan leopard 3. Tujuan untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Caranya yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi, kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah telapak tangan kanan bawah perut ibu. Yang ketiga, menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Yang keempat, gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasilnya, bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Yang kedua, apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bias atau seperti ada tahanan.
Pemeriksaan Leopold 4. Tujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Caranya, yang pertama pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Yang ketiga, menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Yang keempat, perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari, bertemu atau tidak bertemu. Kemudian setelah itu memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Kemudian memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Hasilnya, apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Kemudian penurunan kepala dinilai dengan 5/5 atau seluruh bagian jari masih meraba kepala belum memasuk PAP. 1,5 teraba kepala 1 jari dari 5 jari, bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian, dan seterusnya sampai 0/5 atau seluruh kepala sudah masuk PAP. Pemeriksaan detak jantung janin. Untuk mengetahui denyut jantung janin, letakkan linek pada bagian punggung janin dengan cara sepertiga pada bagian punggung janin. Kemudian raba nadi ibu dan bandingkan dengan detak jantung janin. Apabila DJJ kurang dari 120 kali per menit, maka DJJ normal. Tetapi apabila lebih dari 120 kali per menit, maka DJJ mengalami kelainan. Pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.